Halo, assalamualaikum. Apa kabar WFH hari ini? Apakah kalian masih WFH di rumah atau udah mulai masuk ke kantor masing-masing? Nah, apapun itu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap harus sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker ya. Untuk kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman untuk tahu gimana aktivitas WFH aku di rumah dan gimana kondisi rumah aku semenjak diberlakukannya WFH sejak ada Mbak Karina ini ya. Kita mulai dari luar dulu, dari mulai yang seger-seger dulu ya guys. Semenjak adanya WFH, semua tanaman yang ada di beberapa kafe mendadak berpindah ke rumah aku. Nah, supaya ada yang ngurusin. Lalu kemudian kita masuk ke ruang tamu. Ini ruang tamu sederhana aku. Jadi ini ada kardus ya. Jadi seperti inilah kondisinya. Jadi di sini ada kardus, ini ada packaging sampel gitu yang aku butuhin untuk kayak ngebuat produk-produk turunan gitu. Dan ini ada kendi-kendi. Ini buat apa? Ini buat pemanggangan. Dan kemudian ya ada mainan anakku, ada mesin cuci mobil, ada kardus gitu ya kan. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Lalu kemudian mendadak di sini banyak banget ada galon dan ini ada box bahan baku gitulah ya. Nah, dan kita masuk. Ini ruang TV. Ini ada mesin chiller yang awalnya ini yang harusnya ada di cafe dan kemudian dia ada di rumah aku. Dan lihatlah, ini ada gula, ada cookies, ada ya sekarung coklat, terus ada gula setumpuk gini ya. Terus ada kipas karena mendadak aku kalau misalkan buat apa-apa panas banget. Dan ini ada bahan-bahan pendukungnya ya, kurang lebih seperti ini. Dan yang paling epic tau gak sih, ini dapur aku ya. Dapur aku mendadak ada dua. Kayak gini. Jadi inilah seriwah ini WFH aku kan ya. Kurang lebih kayak gitu ya isi dari rumah aku sendiri semenjak adanya WFH atau semenjak adanya Mbak Karina ya tentunya. Semuanya berubah menjadi pabrik gitu ya. Karena kalau di bisnis aku itu guys, semua produk yang aku jual itu adalah hasil dari karya aku sendiri. Jadi aku nggak pernah pakai chef yang kayak misalkan produk yang aku jual itu hasil dari kayak buatan orang lain gitu loh yang terus kita jual. Jadi prinsip aku dalam memulai bisnis atau mengelola bisnis adalah semua yang ada di bisnis itu harus bisa aku kuasain. Karena di sini kita harus nanggapin yang namanya resiko bisnis. Resiko bisnis itu ada banget. Salah satunya kalau misalkan kuliner, resiko terbesarnya itu ada di kayak misalkan nih, kalau misalkan kan banyak tuh pengusaha kuliner yang memang apa yang mereka jual itu bukan apa yang mereka hasilkan. Gimana ya? Apa yang misalkan bikin makanan itu bukan resep dari mereka gitu loh, tapi mereka tuh hire chef gitu kan. Dan akhirnya semua makanan yang dijual itu hasil kreativitas resep-resep dari chef tersebut. Dan kadang ownernya itu nggak ngerti sama sekali gimana caranya masak, gimana caranya marketingin, gimana caranya operasional, gimana caranya ini itu dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu tuh rentan banget menurut aku, karena saat konsep bisnisnya seperti itu, akhirnya di situ celahnya tuh kayak mungkin ya syukur-syukur kalau misalkan kita dapet chef atau tim yang sangat baik, yang sangat support sama kita, yang mau diajak berkembang bareng dan tidak netting gitu ya kepada bosnya gitu ya. Tapi kebanyakan di sini itu tidak demikian gitu loh. Kebanyakan tuh kayak teman-teman tuh kayak pada saat bisnisnya udah mulai running well gitu kan, rame, dan mereka itu ada yang minta kenaikan gaji, ada yang minta perlakuan-perlakuan khusus, fasilitas-fasilitas khusus, yang mana sebenarnya secara financial bisnis mungkin
si bisnis itu sendiri atau si ownernya itu sendiri sebenarnya masih belum mampu untuk memenuhi apa yang diinginkan sama timnya tersebut. Tapi karena karena terdesak ya, karena kita kan karena ownernya sendiri nggak bisa proses, ownernya sendiri nggak bisa memproduksi, akhirnya dikasih terus tuh apa yang diminta gitu. Kita nggak punya pilihan gitu ya, akhirnya kita nggak punya pilihan untuk nggak ngasih apa yang mereka minta. Tapi kalau misalkan kita ngasih juga, akhirnya bisnis nggak bisa berkembang, atau akhirnya kita harus tambal sulam kayak gitu. Nah, atau kalau nggak gitu misalkan kita nggak menuruti apa yang diinginkan sama pihak tersebut, maka biasanya ya bisnis tersebut harus tutup, atau misalkan kalau nggak gitu harus ganti chefnya. Dan otomatis kalau masak, pernah dengar kan kalau misalkan masak itu beda tangan beda rasa. Nah itu bener banget guys gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian mau bisnis kuliner, yang pertama minimal kalian harus tahu basicnya, kalian harus ngerti lah prosesnya dari mulai awal. Misalkan masak telur ceplok gitu ya, telur ceplok itu prosesnya dari apa, awalnya telurnya dibuka, kemudian dikasih apa dulu, kemudian gimana, terus masaknya seperti apa. Nah itu minimal kalian tahu gitu loh, meskipun pada saat pengaplikasian di lapangan itu bukan kalian yang mengaplikasikan. Dan sebisa mungkin kalian terlibat dalam proses dalam proses produksi gitu ya. Jadi kalian tahu step by step apa yang harus dilakukan saat operasional itu berjalan gitu. Jadi sewaktu-waktu ada kendala, misalkan seperti itu tadi, ada tim yang mintanya aneh-aneh gitu ya kan, yang mungkin kita sebagai pengusahanya belum mampu gitu loh untuk memenuhi itu. Jadi kita juga nggak terlalu pusing gitu untuk mikirin gimana caranya kita untuk bertahan, karena basically seorang pengusaha itu harus bisa sangat amat bertanggung jawab, bukan hanya sama dirinya sendiri ya, tapi juga sama usahanya gitu. Karena awal kita memulai membuka sebuah usaha itu kita harus udah mikirin nih, usaha ini kita akan kembangin seperti apa, nantinya setahun ke depan seperti apa, 2 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun ke depan seperti apa. Dan gak ada ceritanya pengusaha itu menggantungkan diri kepada orang lain, menggantungkan masa depannya, menggantungkan impiannya kepada orang lain. Jadi sebagai pengusaha itu harus sangat harus sangat siap terhadap semua resiko, terhadap semua ancaman, terhadap semua tekanan yang ada gitu. Bahkan aku pernah sharing ya sama salah seorang mentor gitu ya kan, mentor di bisnis temen gitu lah ya, yang beliau sudah sangat expert dalam dunia bisnis. Ya waktu itu sih aku lagi galau gitu kan, kayak aku tuh galau kehilangan timku, aku galau nggak bisa ngelanjutin bisnisku, banyak lah yang aku galau-galauin gitu. Dan akhirnya beliau cerita, saya itu punya sekian ratus cabang, saya punya sekian ratus pegawai, saya punya ini, saya punya itu, banyak yang saya punya. Tapi satu hal yang selalu saya terapin kepada diri saya adalah saya selalu siap kapanpun untuk saya berdiri sendiri. Nah itu yang kayak langsung jelek gitu, kayak oke, selevel beliau aja, beliau sangat menyiapkan diri untuk berdiri sendiri gitu, untuk tetap bertahan sendiri. Karena ya sejatinya kita sebagai makhluk hidup, kalau dipikir-pikir ya, diinget-inget ya, kayak kita itu kan lahir kan sendirian ya kan, kita lahir sendiri, nggak pakai apa-apa, dan nanti kita pulang juga sendiri gitu. Jadi kita di dunia juga kita harus menyiapkan diri untuk itu. Apapun yang kita lakukan, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, dan yang kemudian kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, dampak apa yang terjadi dari apa yang telah kita perbuat. Kurang lebih kayak gitu. Saya sedikit curhat bisnis guys, dan tadi anakku bangun dan dia mendadak tidur di situ. Ini adalah area bermain dia yang ya kali ini masih cukup rapi ya, area sini ada gelap ya. Tuh. Dia masih tidur soalnya dia masih tidur, jadi masih lebih rapi areanya. Tapi kalau dia udah bangun, udah deh area sini tuh udah berantakan nggak karuan. Nah
sambil nunggu aku mau masak dulu. Kalian pengen tahu nggak isi kulkas aku seperti apa? Oke. Jadi kulkasku itu isinya ya beginian lah. Ini tester semua ya guys. Ini kemarin tester Dalgombes masih belum habis, jadi masih disimpan di sini. Terus kemudian ini ada selai kurma gitu. Dan ini apa ya, kayak adonan si emon gitu. Dan ya ini masih ada bahan yang harus diolah lagi, dan ya kayak gini deh, nggak terlalu banyak karena semuanya udah dihabisin. Ini juga tester, dan kali ini aku lagi mau masak ini aja deh, masak toge. Nah kalau untuk toge kalian nyimpennya kayak gini ya biar awet. Kadang kan kalau toge cuma ditaruh di plastikan doang, itu kan dia item tuh, terus akarnya lebih nggak beraturan gitu. Jadi kayak nyimpen di kulkas itu lebih baiknya tuh kayak direndam air kayak gini guys. Sekarang kita masak toge sama apa ya? Ya udah bunyi nih kulkas. Nota seperti ini, batang brokoli, tomat, cabai. Oke. Udah mau matang, tinggal masukin tomatnya aja ya. Dimasak bahan seadanya. Namanya mie toge ya guys. Yeay, masakan aku udah jadi dari bahan dan bumbu seadanya. Kita sarapan dulu. See you the next video.